baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak yang semoga semuanya dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa taala, disayangi, disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Orang hidup itu kalau kepengen bener mesti punya 3 tali. Talinya itu tidak berpencaran, jatuhnya satu kepadamu, kamu mesti pegang. Ini yang kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Wa'tasimu, mohon maaf ibu, jangan foto. Ibu, boleh dihapus ya. Jangan foto, jangan video, iya. Nggak apa-apa, mungkin buat teman-teman ibu-ibu yang baru ngaji gitu, kayaknya bukan hal penting, mang kenapa sih cuman moto doang gitu. Karenanya saya perlu berulang-ulang sampaikan padamu bahwa ini sesuatu yang penting dalam prinsip saya. Ya Bu ya, ya Dek ya. Saya kalau di luar berniqab, menutup muka saya. Kenapa? Karena saya tidak mau dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram saya. Kenapa begitu? Pengen lebih menjaga. Sebenarnya cita-citanya, targetnya, walaupun kayaknya agak susah tercapai, tapi kepengen banget bisa seperti yang katanya Sayyidah Fatimah, sebaik-baik perempuan yang tidak melihat laki-laki dan yang tidak dilihat laki-laki. Nah, ketika kemudian yang sekarang berkumpul adalah semuanya perempuan, izinkan saya untuk membuka niqab saya sehingga saya tidak harus bertutup muka, agar kita semuanya dapat saling bertatap muka. Saya ingin memandangmu teman-teman saudara sekalian, dan saya yakin teman-teman juga kepengen memandang senyum saya yang cukup indah ini. Nanti kalau ada yang suka maksa-maksa mau moto juga, kita akhirnya bercadar ya Ustazah ya. Kalau bercadar lagi kan jadi nggak kelihatan, jadi nggak saling bertatap muka, betul nggak? Jadi janji ya, tidak di sini, tidak dimanapun, untuk tidak menfoto dan video saya. Walaupun dengan alasan Ustazah cuman buat lihat-lihatan doang Ustazah, nggak mau diliatin sama laki-laki. Kamu yakin? Bu, HP itu bisa hilang, HP itu bisa rusak, HP itu bisa dilihat sama laki-laki, betul gak? Karenanya, dah hati-hati, mendingan jaga amanat untuk tidak foto, tidak video. Janji? Terima kasih. Ngomong apa tadi saya sampai lupa dah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, kata Allah. Berpegang teguhlah kalian sama talinya Allah. Allah menciptakan kita semua, Allah kepengen kita tahu siapa Dia, meskipun hidayah itu tidak Allah berikan kepada semua orang di atas muka bumi ini, Bu. Enggak semuanya tahu siapa yang menciptakan usus mereka. Di atas muka bumi ini, Bu, enggak semuanya mengakui siapa yang sesungguhnya menciptakan wajah mereka, menentukan jalan hidup mereka, menentukan sakit sehat mereka,
bahkan menentukan hidup dan kapan mati mereka. Kenapa Allah nggak bikin semua beriman aja sih sama Allah? Karena Allah mau bikin hidayah itu begitu berharga. Sesuatu kalau berharga nggak diberi kepada semuanya. Pemberian bagus tuh Bu, nggak diberikan kepada semuanya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala jadikan dari sejak zaman dulu sampai zaman sekarang, dari nabi-nabi yang dulu sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ngikut ajaran agama yang benar, ibu-ibu sekalian, enggak banyak, bahkan bukan yang terbanyak. Meskipun alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita tinggal di Indonesia, negara muslim terbesar di seluruh dunia, di mana penduduknya mayoritas beragama Islam. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, orang tuh tiap hari ada yang di pikirannya tuh makanan, ada yang di pikirannya pakaian, ada yang di pikirannya suaminya, ada yang di pikirannya orang laki-laki lain yang bukan mahramnya, pacarnya misalnya. Ibu-ibu sekalian, di antara mereka yang pikirannya setiap hari tentang makanan, Allah karuniakan kamu boleh menyebut, boleh berzikir, boleh sujud kepada yang menciptakan makanan. Di antara manusia-manusia yang pikirannya adalah kepengen menjadi seseorang yang dicinta, entah itu oleh pasangannya, entah itu oleh anaknya, entah itu oleh orang tuanya, entah itu oleh temannya, entah itu oleh sahabatnya, entah itu sama rakyatnya, karena dia adalah seorang pemimpin. Kamu menjadi satu dari sedikit orang yang berkata, waridhaka matlubi, ya Allah, keridhaanmu, sayang darimu, kasih sayangmu adalah satu-satunya yang saya tuju, ya Allah, karuniakanlah padaku. Di antara semua manusia yang mencari cinta manusia, kamu dikaruniai Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai yang menciptakan seluruh manusia. Karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, nah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mulai menciptakan Nabi Adam dikasih tahu tentang siapa Allah, bahkan ditinggalkan di surganya, sampai kemudian Nabi Adam harus beranak pinak. Nabi Adam kemudian turun ke atas muka bumi bersama dengan istrinya Hawa. Ini kedua-duanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang paling sempurna, karena langsung tinggalnya di surga, ketemunya sama para malaikat-malaikatnya Allah, langsung melihat pergerakan-pergerakan Allah Subhanahu wa ta'ala di sana. Tahu nggak ada yang kafir, malaikat nggak kafir, siapapun nggak ada yang kafir. Sampai kemudian diturunkan ke atas muka bumi, mulailah kemudian punya anak, punya cucu, punya cucunya cucu, ke bawah, harus dikasih tahu nih tentang siapa Tuhannya. Allah pun mulai kemudian kasih lagi, sesudah mulai memudar dari Nabi Adam, anaknya Nabi Adam semua beriman. Ibu-ibu sekalian, awalnya maksiat itu adalah karena pertengkaran rebutan cewek. Jadi kalau zaman sekarang ketemu orang rebutan cewek tuh, cowok sama cowok rebutan cewek, itu mau udah klasik dari zamannya Qabil Mahabil.
Yang nggak klasik tuh cewek sama cewek rebutan cowok. Itu juga kayaknya nggak klasik juga ya, nggak baru juga ya. Mudah-mudahan kita dalam hidup nih nggak usah pakai rebut-rebutan yang begituan, rebut-rebutannya langsung aja. Rebutan rahmatnya Allah, rebutan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai itu Allah turunin nabi. Buat apa? Buat jadi tali penghubung antara Allah sama hamba-hambanya. Saudara sekalian, karena kita tidak bisa langsung sampai kepada Allah, sebab kita nggak diturunin wahyu, sebab kita nggak tahu apapun, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan di atas muka bumi ini ada orang-orang yang ngebawain tali-talinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah tsumma alhamdulillah buat kita nih umat Islam, biar kata lahirnya belakangan, kita dikasih nabi sebaik-baik nabi, kita dikasih rasul sebaik-baik rasul, bahkan kita dikasih sama Allah penghubung makhluk hamba paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, namanya Nabi besar Muhammad. Paling cakep, paling bagus, paling indah, paling rupawan, paling wangi, paling menyenangkan. Sallu ala Nabi. Maka siapa di antaramu yang kepengen deket sama Allah Subhanahu wa taala, mesti jadi orang yang paling kuat pegangan sama talinya Allah, yaitu Nabi besar Muhammad. Ya Sayyidi ya man lahul jahu indallah innal musiina qad ja'u lidzambi astaghfiru. Nabi Muhammad, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jah indallah, manusia yang paling tinggi nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dikasih nabi nih, manusia yang dekatnya sama Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Bahkan dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, Nabi Muhammad tuh yang paling tinggi. Dibandingkan nabi yang lain aja, Nabi Muhammad kelihatan bedanya. Kata Nabi Muhammad ketika malam Isra Mi'raj berjumpa sama Allah, Nabi bermanja-manja sama Allah dengan berkata, ya Allah, Engkau telah menjadikan Nabi Musa dapat berbincang-bincang denganmu ya Allah. Kayak Nabi Muhammad lagi bilang, kayaknya bukan saya deh yang paling disayang. Tuh Nabi Musa Engkau jadikan sebagai kalimullah, orang yang dapat berbincang-bincang sama Allah di bukit Sinai. Itu teman-teman kabarnya Nabi Musa tuh. Kalau habis bincang-bincang sama Allah, berkhalwat sama Allah di bukit Sinai, kalau turun ke atas muka bumi, dengar suaranya orang muntah. Karena habis mendengar sesuatu yang sangat indah, kemudian mendengar sesuatu yang sangat jelek tuh, beliau rasanya jadi kayak mual gitu. Sampai harus tuh beberapa hari tutup telinga karena nggak sanggup dengar omongannya orang. Beliau bisa muntah-muntah. Itu
itu kayak semacam ada seorang laki-laki gitu ya, malam-malam hari ngimpi bidadari. Pas bangun tidur ngeliat bininya ngorok, ngiler, baunya nggak karu-karuan, hidungnya kembang kempis. Makanya saya sih nggak pernah tuh doain suami saya biar ngimpi bidadari. Takut pas bangun tidur muntah. Itu Nabi Musa. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, engkau telah milih Nabi Musa untuk berbincang-bincang denganmu, sementara saya enggak gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, aku memang telah memilih Musa dapat berbincang denganku. Akan tetapi ketika dia minta berjumpa denganku, aku tidak memberikan padanya. Akan tetapi engkau wahai Muhammad, tanpa pernah memintanya kepadaku, engkau aku naikkan di atas Sidratul Muntaha, hingga saat ini kita berdua dapat saling berjumpa. Keren mana tuh? Yang ditelepon doang sama yang diajakin ketemuan. Nabi Muhammad bilang lagi, ya Allah, akan tetapi engkau jadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasih, sebagai pendamping. Di luar hujan ya. Iya, boleh merapat, bisa merapat, lebih merapat lagi gak? Iya, yang sebelah sini ini juga masih ada ruang kosong. Iya. Enggak. Enggak mau Ustazah. Kalau disuruh enggak mau. Iya. Pengen memandangmu. Masih kosong nih, kosong ini. Kosong. Kalau di majelis maulid dikasih hujan, ini pertanda bahwa doa kita sedang akan diijabah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah rahmati kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan segala kebaikan bagi kita semua. Semoga yang hadir maulid pada hari ini jadi orang-orang yang kelak akan berada dalam rombongan Nabi Muhammad. Datang ajal menjemput kita, mati husnul khatimah. Mati husnul khatimah insyaallah. Sambilan terus bergerak kita baca, ya habibana li syailillah lillah syailillah ya imam ibnil imam syailillah 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 ya habibana
lillah, syai' lillah, ya Imam Ibni Imam, syai' lillah, syai' lillah, syai' lillah, faj'al mujtama'ana wa tuhasnul khitam, husnul khitam, watina mabad sa'alna min atayakal jisam, atayakal jisam, ya habibana ali, syai'illah, 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 ya Imam Ibni Imam, syai'illah, 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 atifil arwah minna biliqa khairil anam, khairil anam, wablighal mukhtaranna min salatin wa salam, salatin wa salam, ya habibana ali, syai'illah, 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 ya Imam Ibni Imam, syai'illah, syai'illah, syai'illah. Al-Fatihah biniyati anna Allah yaqdi lana jami'al hajat. Sebutkan hajat masing-masing. Sebutkan hajat masing-masing. Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman saya sekalian, kalau saya lanjutkan bisa? Terakhir tadi apa ya? Tadi sampai mana ya? Lebih? Nabi Musa. Nabi Ibrahim, ya Allah, Engkau jadikan ia sebagai khalil, sebagai kekasih. Aku tidak Engkau jadikan sebagai kekasih. Kata Allah, wahai Muhammad, qad ja'altu Ibrahim khalila wa ja'altuka habiba. Wahai Muhammad, aku jadikan Ibrahim sebagai khalil, akan tetapi aku jadikan engkau, wahai Nabi Muhammad, sebagai habibi, sebagai kesayanganku, sebagai kecintaanku. Apa bedanya antara khalil sama habib? Teman-teman,
Khalil itu orang yang berupaya untuk bisa mencari perhatian dari yang dia tuju sampai dia kemudian mendapatkannya, karena dia melakukan pencapaian-pencapaian. Sementara Habib itu nggak ngerjain apapun, emang lahir udah tercinta. Kerenan mana tuh? Orang yang dia ngerjain apa aja tetap disayang, sama orang yang harus ngerjain sesuatu yang bagus dulu baru disayang. Yang udah tersayang dari awal itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu habibullah. Nabi Muhammad tuh kekasih Allah, kesayangan Allah, kecintaan Allah. Gak ngapa-ngapain aja udah dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi begitu banyak yang sudah dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman sekalian, talinya Allah itu nggak bisa nyambung kepada kita kecuali melalui para nabi-nabinya. Nah, kita nih juga mau nyambung sama Nabi Muhammad, itu juga nggak bisa kecuali melalui para ulama, para sahabat, para guru-guru kita, kecuali melalui para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nih ngajinya sama orang yang gak punya rasa cinta sama Nabi Muhammad, akan sulit bagimu untuk bisa kesambung sama talinya Allah. Makanya Bu, jangan pernah ikut-ikutan sama orang yang kalau ngajarin ngomongnya gini nih, kita itu yang kita perlukan adalah Allah, jadi apa-apa langsung ke Allah aja, nggak usah pakai bertawasul, bersolawat, hadir majelis maulid, bertabarruk kepada sesuatu yang bersambung dengan Nabi besar Muhammad. Ibu-ibu saudara sekalian, orang yang bilang subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Oh, ini pada nggak hafal kayaknya nih. Bacaan ketika mendengar geluduk. Bacaan ketika mendengar suara apa tadi tuh? Petir. Ya, petir tuh bukan yang begitu. Oh, itu kilat. Apa bacaannya? Subhanalladzi, ikuti saya. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Itu bacaannya. Kalau hujan kita bilang Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkan kepada kami hujan yang bermanfaat, hujan yang membawa keberkahan. Ya Allah, bersama dengan turunnya hujan ini, turunkan pulalah ampunan kepada kami semuanya, menghapuskan seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Orang yang bilang bahwa kita bisa nyampe kepada Allah tanpa melalui Nabi Muhammad, itu sama kayak orang bilang kita bisa masuk ke rumah seseorang nggak pakai lewat pintu, karena pintunya Allah adalah Nabi besar Muhammad. Pintunya Allah tuh Nabi Muhammad. Makanya ketika ada seseorang nanya sama Nabi Muhammad, dia bilang, ya Rasulullah,
Allahu ba'id hatta unadi am huwa qarib hatta unaji. Rasul mau nanya pertanyaan penting bener. Apa itu? Allah itu jauh sehingga aku perlu memanggilnya ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Atau Allah itu dekat sampai aku cukup berbisik dengannya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mana satu yang benar, wahai Rasulullah? Nabi Muhammad diem. Nabi itu begitu. Kalau ditanya sesuatu, Nabi lebih dulu diam untuk memastikan dua hal. Yang pertama, untuk memastikan apakah jawabannya perlu, apakah pertanyaannya perlu dijawab atau tidak. Karena ada orang-orang tuh juga yang kalau nanya nggak perlu dijawab. Emang ada ustazah? Ada. Ada nggak berasa kalau mulai mudik ditanya kapan kawin? Itu kira-kira perlu dijawab apa enggak? Nggak perlu. Teman-teman yang baru nikah atau udah nikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, suka ada pertanyaan, kapan punya anak? Itu pertanyaan perlu dijawab apa enggak? Nggak perlu. Ntar kalau udah punya anak, kapan nambah? Ya Allah, nggak kelar-kelar pertanyaannya. Ntar kalau anak udah gede-gede, kapan mantu? Ini nih hal-hal yang nggak perlu dijawab, karena yang namanya jodoh, rezeki, ajal itu hukumnya satu, sama-sama berada dalam kendali dan genggaman Allah. Nggak bisa ada orang-orang ikutan ngatur. Maka pertanyaan kapan nikah itu setara sama pertanyaan kapan mati. Kalau nggak mau dijawab begitu, lebih baik jangan. Orang habis nikah tanyain kapan punya anak, ya nggak usah ya Bu ya, nggak usah. Semuanya ada dalam kendali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi kalau ditanya sesuatu itu beliau nggak langsung jawab. Pertama diam dulu gitu. Kenapa? Kayak katanya Sayyidina Imam Asy-Syafi'i, hatta a'rif akhairun fi jawabi am fi sukuti, sampai saya tahu yang bagus dijawab apa yang bagus didiemin. Karena ada banyak pertanyaan orang-orang itu, jawaban terbaiknya adalah diam. Itu satu. Yang kedua, Nabi Muhammad kalau ditanya suka diem dulu. Kenapa gitu? Kayak mau memastikan, ya Allah, saya yang jawab atau engkau yang jawab? Nungguin wahyu Nabi kita Muhammad alaihissalam. Kalau yang pertama tuh, alasan pertama itu yang seharusnya juga menjadikan kita jangan segala-gala pertanyaan dijawab, dan jangan cepet-cepet jawabnya. Apalagi udah jawab cepet-cepet salah pula, kan bikin malu. Tanyain macem-macem gitu ya, jawabnya cepet tapi salah. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Nabi diam teman-teman, dan ternyata benar yang mau jawab Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya Allah gini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi
la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka, apabila bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, fa inni qarib, katakan padanya aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan menjawab panggilan seseorang yang memanggilku. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka berdoa dan meminta hajatnya kepadaku. Wal yu'minu bi, dan beriman padaku. La'allahum yarshudun, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Guru saya Habib Umar bin Hafid bilang, nih orang-orang nih kalau nafsirin ayat ini suka ngilangin ka yang ada di kata-kata wa idza sa'alaka ibadi anni. Habib Umar bin Hafid bilang, kebanyakan orang-orang tuh suka ninggalin ka-nya. Apabila hambaku bertanya apakah aku jauh atau dekat, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Ada yang hilang nih. Apa yang hilang? Apabila ada hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, katakan padanya bahwa aku dekat kalau tanyanya kepadamu. Kalau nanyanya nggak sama Nabi Muhammad, kalau kamu mau menghadap Allah nggak lewat Nabi Muhammad, belum tentu Allahnya berkenan untuk dekat kepadamu. Wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-hambaku bertanya padamu wahai Nabi Muhammad, bilang sama dia, kalau nanyanya sama saya, fa inni qarib, sesungguhnya Allah itu sangat dekat. Karena Nabi Muhammad adalah pintunya Allah, maka siapa yang mau datang kepada Allah harus lewat Nabi Muhammad, harus lewat pintunya. Baru itu namanya tamu, baru itu namanya hamba. Akan tetapi kalau nggak lewat Nabi Muhammad, itu kayak orang mau menuju kepada Allah tapi nggak lewat pintu, lewat jendela. Namanya maling. Maling mana yang diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kamu menuju kepada Allah harus lewat Nabi besar Muhammad, harus lewat Nabi Muhammad. Ahlan, kasih jalan untuk Ustazah Amirah bin Jindan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, pintunya Allah Nabi besar Muhammad. Teman-teman seiku sekalian yang saya muliakan, jadi nih sambungannya wa'tasimu bihablillahi jami'a. Hablullah, talinya Allah adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan salah, kamu nggak akan pernah bisa nyampe kepada Nabi Muhammad kecuali ada yang nyambungin. Nabi itu tinggi banget teman-teman, Nabi itu agung banget. Kamu kalau dibilang suruh nyambung sama Nabi Muhammad, gimana caranya coba? Ngelihat nggak pernah, dengar suaranya nggak pernah, mau nyamperin-nyamperinnya di mana? Nyamperin di Madinah yang ada juga makamnya. Nah, terus gimana nih caranya mau nyambung kepada Nabi Muhammad alaihissalam?
harus ikutan sama tali yang terus bersambung dari Nabi Muhammad sampai kepada kita sekalian. Siapa tali-tali kita? Al ulama warathatul anbiya, ulama pewarisnya para nabi. Teman-teman sekalian, maka nih kita memang mesti banget hadir di acara maulid seperti ini. Mesti banget hadir solawatan di sana sini, mesti banget hadir ngaji di mana-mana. Tapi selain kamu menghadirinya, kamu juga perlu cari tahu yang nyampein tentang Nabi Muhammad. Apakah dia adalah orang yang punya sambungan nasab ilmu yang menyampaikan mereka kepada Nabi besar Muhammad. Bukan asal dengar-dengar. Nggak cukup dengan yang ngajinya dari Syekh Google. Nggak cukup. Jangan kata dari Syekh Google, teman-teman. Ya, bahkan yang dari kitab aja, mangkana syaikhuhu kitabu kana khata'uhu aktsar min shawabuh. Siapa yang bergurunya kepada kitab, nggak pakai sama guru, itu langsung buka kitab, baca nih kitab-kitab nih, itu salahnya bakal lebih banyak daripada benernya. Apalagi yang ngajinya dari Mbah. Hukum baca sholawat, coba aja buka. Hukum hadir majelis maulid, nah coba aja buka. Hukum ziarah kubur, waduh tambah lebih parah lagi dah. Hukum baca manakib, tuh coba baca tuh, macem-macem. Dari yang sunnah, ampe yang bid'ah, ampe yang haram, ampe yang musyrik ada. Tuh, kalau kamu nggak punya sambungan, kamu bakal kebingungan. Makanya tuh talinya Allah itu turun kepada Nabi, kemudian turun kepada para wali, kemudian diturunkan kepada para ulama sampai di zaman sekarang ini. Cara nyari taunya gimana Ustazah? Apa kita tanyain tuh orang mana sambungan nasabnya, nasab ilmunya mana? Enggak perlu. Kamu cukup bisa ngerasa-rasain. Gimana cara ngerasainnya? Duduk di majelis tersebut, lihat rasa hatimu. Nambah enggak cintanya Nabi Muhammad? Nambah enggak cintanya kepada Allah? Tambah kuat enggak talinya antaramu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kamu hadir kemudian kok jadi bingung ya, katanya yang sana ziarah kubur hukumnya sunnah bagus gitu, tapi katanya yang sini katanya malah haram. Jakarta ya, tapi bukan di Jakarta. Jadi Jakarta keluar Jawa Barat berarti kan. Itu ada kelompok yang namain dirinya GAM, Gerakan Anti Maulid. Ada lagi namain dirinya GAS, Gerakan Anti Sholawat. Itu yang mau digerakin itu apa? Kok bisa